Jangan katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya punya masalah. Tapi katakan kepada masalah bahwa saya punya Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih disehatkan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, dalam hidup ini kita tentunya akan menemui banyak masalah-masalah, baik masalah ekonomi, hutang piutang, masalah keluarga, masalah lainnya, yang mana masalah itu akan selalu ada. Bagaimana cara kita mensiasati suatu masalah agar masalah itu tidak menempel di pikiran kita? Bagaimana kita mensiasati masalah itu agar cepat berlalu dari kita? Dan bagaimana kita mensiasati masalah itu agar menjadi suatu keberkahan? Masalah demi masalah selalu datang silih berganti. Banyak orang tidak sanggup dengan berbagai masalah yang menimpa dirinya. Akhirnya jangan heran kalau banyak orang yang mengakhiri hidupnya gara-gara suatu permasalahan. Permasalahan itu apabila kita berat-beratkan, masalah yang kecil sekalipun akan menjadi masalah yang besar, bahkan yang teramat besar. Maka dari itu, yuk kita merubah masalah yang besar, kita perkecil. Kita perkecil, kita perkecil lagi sampai masalah itu sekecil mungkin. Jangan kita yang membuat masalah. Misalnya kita berbicara bohong. Karena bohong itu termasuk suatu tanda-tanda orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Ini yang pertama lagi. Iza haddasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia akan berdusta. Orang yang terbiasa untuk berdusta akan selalu menambah masalah, masalah, dan masalah. Dia belum terlepas dari masalah yang ini, dia akan masuk lagi ke masalah yang lain. Dia akan masuk lagi ke masalah yang lain. Maka dari itu, kita hindari dan jangan sampai kita berdusta.
Cara yang berikutnya untuk kita bisa terbebas dari masalah. Jangan katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya punya masalah. Tapi katakan kepada masalah bahwa saya punya Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha agung, yang maha segala-galanya. Apabila kita bisa mengatakan seperti itu, insya Allah, dengan izin Allah, kita akan bisa bersyukur karena mempunyai penolong, karena mempunyai Allah yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat kuat, maha kawian, yang sangat pengasih, lagi maha penyayang. Yang mana Allah tidak akan memberikan masalah kepada kita di luar kemampuan kita. Maka daripada itu, apabila kita mengatakan kepada Allah, saya punya masalah, maka hati-hati. Terkadang kita akan merasa bahwa kita saja yang punya masalah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yuk kita lihat bagaimana banyak dari saudara-saudara kita yang punya masalah bahkan lebih besar daripada kita. Sebagai contoh, kita yang sudah naik mobil itu masih mempermasalahkan merek mobil yang sudah tentunya semakin mahal mobil, semakin mereknya terkenal, semakin mahal harganya. Tapi kita tidak memikirkan terkadang banyak saudara kita yang cuma naik motor. Kita naik motor, kita melihat orang yang punya mobil. Padahal ada daripada saudara kita yang cuma naik sepeda. Kita naik sepeda, kita lihat orang yang lebih di atas, yang punya motor, mobil, dan lain sebagainya. Padahal di bawah kita masih ada yang cuma jalan kaki, dan seterusnya. Kita terkadang punya masalah hutang piutang sekian juta. Padahal banyak di antara saudara kita yang punya hutang bukan sekian juta, tapi sekian ratus juta, bahkan ada yang sekian miliar. Mereka senyum-senyum saja, mereka enjoy-enjoy saja. Maka dari itu, jangan kita perbesar masalah. Kita perkecil sekecil-kecilnya masalah. Agar masalah itu sampai kecilnya tidak tampak lagi di penglihatan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apabila kita sampai ke arah situ, insya Allah hati kita menjadi tenang. Kita akan selalu pandai bersyukur, pandai mensyukuri nikmat. Apabila kita bersyukur, insya Allah, Allah akan memberikan, menambah kenikmatan, akan menambah rezeki kita. Dan insya Allah, Allah akan menambah umur kita, akan menambah kesehatan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video singkat ini dapat bermanfaat. Salah khilaf mohon dimaafkan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.